حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin seiman seakidah, selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang dikaruniakannya kepada kita. Kita semua wajib untuk mensyukurinya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, tidak dapat dan tidak dapat kita hitung. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakannya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rizki, dan selain sebagainya yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itakum min kullama sa'altumu wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat yang diberikan Allah. Surat Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat kufur karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Di antara nikmat Allah yang diberikan pada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, rezeki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar'i. Manusia diberikan dua kenikmatan. Kenikmatan ini seringkali membuat kita terlena. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbun fihi ma katsir minan nasi as-sihhat wa rafaq." Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat keluangan waktu. Saudara-saudara yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Banyak di antara manusia yang menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya tidak dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam. Tidak ia gunakan juga untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis ta'lim yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat, akan bertambah ilmu, bertambah keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat menambah amal kebaikan kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang menyadari kedua hal ini, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang mengarah kepada kebaikan kehidupan kita dan kehidupan akhirat kita. Karena saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hidup kita hanya sebentar dan kita tidak pernah bisa mengulang apa yang sudah kita hadapi, apa yang sudah kita lakukan. Sehingga apabila kita telah kehilangan waktu, apabila kita sudah kehilangan peluang, maka kita tidak akan pernah untuk bisa mendapatkannya kembali. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
setiap muslim dan muslimah itu diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu mereka mengetahui tentang agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam. Agama yang benar yang dipelajari melalui agama Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal, karena Nabi SAW diutus dengan membawa ilmu dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, "Wallazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surat Al-Fath ayat 28. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal salih. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan, hukum dan berita yang datang darinya, sehingga memerintahkan juga untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad kita. Beliau SAW menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala, mencintainya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik, dan melakukan amal saleh. Beliau SAW melarang umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan, dan kehidupan dunia dan akhirat kita. Cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus, jalan yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang bermanfaat dan membahayakan. Menurut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataan ini harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Karena itulah menuntut ilmu itu merupakan jalan untuk bisa menuju kepada kebahagiaan. Sekali lagi, menuntut ilmu adalah jalan untuk bisa menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'alal muslimin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Yang pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang sholat, tentang zakat dan puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya fardu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak tentang pelaksanaan hukum had, qisas, cambuk, potong tangan dan lainnya, cara mendamaikan orang bersengketa dan semisalnya. Sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya, atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Karenanya hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan hikmatnya. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar,
dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Yang ketiga, menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Setiap muslim dan muslimah pastilah mereka ingin masuk surga. Maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan artinya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyayang mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari hadis ini maka kita bisa mendapatkan satu pengertian bahwa kalau ada hal yang kita bisa lakukan dalam rangka meringankan beban saudara kita di dunia ini, maka dijamin oleh Allah kita akan diringankan di dunia dan di akhirat. Kita bisa membuktikannya. Mari kita sama-sama mencoba apakah betul hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Selanjutnya, belajar ilmu, berjalan menuntut ilmu mempunyai dua makna. Pertama, menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis ulama. Kedua, menempuh jalan yang mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, belajar sungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, menulis dan berusaha untuk memahami apa yang dipelajari, dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Ada dua pemahaman. Ada memang kita belajar ke majelis ilmu, kemudian ada kita menghafal atau menelaah dan lain sebagainya. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu, yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan konsekuensinya. Kedua adalah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati syirat, dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya dalam menuntut ilmu syar'i, bahkan sahabat wanita juga bersemangat untuk menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an, menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Qur'an dan as-sunnah di rumah-rumah mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujalna haliyatul ulya wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atullahi wa rasulahu
Innama yuridullah liyuzhabi alaikumur rijsa ahlul baita mutakamila hillal taya nimunakunu tubu fi yatalu wa yutahhirukum yatuhhira innallaha kana latifum khabira. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias maksudnya, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah melembutkan, maha mengetahui. Surat Al-Ahzab ayat 33 dan 34. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan ilmu yang dipelajari, ia akan dapat mengerjakan amal-amal saleh yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surga. Kewajiban menuntut ilmu mencakup seluruh individu, muslim dan muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, karyawan, dosen, doktor, profesor, dan yang lainnya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabbnya, baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, dan muamalah dengan sesama makhluk. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halakoh zikir, atau yang kita kenal dengan majelis zikir. Jadi kalau kita melihat ada majelis zikir, sesungguhnya itu adalah taman-taman surga. Masya Allah. Ketahuilah bahwa majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar menurut pemahaman salafus saleh, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan pengantar ini dapat membawa kita kepada jalan memilih untuk segera menghadiri majelis-majelis zikir, meluangkan waktu untuk kita mengkaji, belajar Islam, belajar bagaimana beribadah, bagaimana menjalankan salat, bagaimana menjalankan muamalah sesama muslim, insyaallah. Quli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli farihum wal ghafurur rahim.